Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan Baiklah, sebelum pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa minta bantuan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Apakah ada yang lain? Silakan siapkan hatinya untuk membaca ini. Hari ini kita akan belajar tentang model matematika untuk ulangannya. Nah, di sini ada beberapa peraturan kelas yang ditekankan pada poin kelima, yaitu Anda yang aktif akan diberi nilai tambahan. Di sini ada sebuah video motivasi. Anda diminta untuk menyimak video tersebut. Jadi video itu akan meminta Anda untuk menginformasikan apa saja informasi yang terdapat dalam video tersebut. Silakan menyimak. Kita akan belajar program ini dalam usaha kuliner. Memang biasa membuat kue dan menjualnya di kebun dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah benang dan fakir. Ia menjual per potong benang seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan pupuk di rumahnya tidak sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal untuk membuat sepotong benang membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas habis kue untuk menyapu terbatas, paling banyak membuat 10 kue. Namun selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya benang dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Bisa? Nah, dari video Anda saksikan tersebut, informasi apakah yang Anda ketahui? Jadi, untuk membuat benang itu membutuhkan 20 gram. Kalau cupcake itu membutuhkan 20 gram. Ada yang lain? Kan dari perkiraan sendiri itu 240 gram. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau kapasitas sebulan itu 10. Lalu ini 10 itu ada cupcake-nya juga itu, dan cupcake-nya itu ada 250. Lalu untuk teman-teman nantinya, apakah kalian masih ingat tentang materi SPDP? Yang pertama, apakah termasuk SPDP? Contoh yang kedua? Contoh yang ketiga? Berikutnya adalah masih ingat tentang materi SPDP. Selanjutnya di sini ada tujuan dua metode pembelajaran. Yang pertama, Anda dapat menemukan fungsi kedalaman suatu masalah programnya dengan benar. Dan yang kedua, Anda dapat membuat model matematika dari suatu masalah programnya dengan menyadari visual dengan benar. Nah, aktivitas pembelajaran kita hari ini, yakni Ibu akan membagi Anda ke dalam kelompok dan Ibu memberikan sebuah KPD, dan Anda dapat menyelesaikan KPD tersebut dengan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam KPD tersebut. Di akhir dan terakhir, Anda diminta untuk mempresentasikan hasil KPD tersebut. Maka boleh dibacakan permasalahan Anda dalam KPD ini. Lahan yang tersedia seluas 600 meter akan ditanami 2 jenis tanaman, yaitu tanaman indah dan tanaman tidak indah, dan mampu menampung 58 tanaman. Tiap tanaman kita dalam membutuhkan tempat 6 meter, dalam tanaman tingkat tinggi 24 meter. Biaya menanam setiap tanaman tingkat rendah adalah 1.000. Tanaman tingkat tinggi adalah 1.500. Maka tentukan model matematika dari permasalahan tersebut dan tentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari permasalahan tersebut. Nah, ini adalah permasalahan yang terdapat dalam KPD.
Ibu telah membagi Anda ke dalam kelompok, silakan duduk berkelompok. Ada yang sama dengan kelompok aja, Anda turun ya. Berkumpul. Anda boleh melihat banajannya di buku cetak halaman 27. Apakah sudah ada yang selesai? Ada yang ingin mempersembahkan hasilnya? Silakan siapa? Silakan. Perkenalkan, saya Franciscus Swasta dari perwakilan nomor 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi bapak kami mengenai masalah pada KPU. Di sini kalau ini menanyakan pada yang tanya, mengenai kalau itu lahan tersedia seluas 600 meter persegi, namun lima penanaman maka kita tinggi 24 meter persegi, namun tingkat tanah itu 6 meter persegi, dengan biaya tanam kita tinggi 1.500, tingkat tanah itu 1.000. Pendidikannya mulai matematika dan juga pendidikan dan sosial itu. Ada tabel di mana keterangannya sama kita minta lahan itu dengan 1 meter persegi itu kita ambil meter 6, jumlah tanamannya 1 dengan biaya 1.000. Tanaman kita tinggi dengan lahan 24 meter persegi, jumlah tanaman 1 dengan biaya 1.500. Di mana kapasitas lahan 500 meter persegi dan kapasitas jumlah tanaman itu 28. Ini misalkan X sebagai tanaman tidak rendah dan Y sebagai tanaman tidak tinggi, dimana untuk persamaannya pertama itu 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 600. Disederhanakan dibagi 5 sehingga X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 100. Persamaan kedua X tambah Y kurang dari sama dengan 58. Karena luas lahan dan tanaman tidak negatif, maka pada X sebagai kesalahan negatif karena itu besar dari 0 dan itu besar dari 0 dari 0. Nah, ini menemukan fungsi juga atau positif di mana fx sama dengan 1000x ditambah 15y. Jadi kalau dibandingkannya fxy sama dengan 1000x ditambah 1500y dan x sama 4y kalau ada dengan 100. X sama Y kalau lagi sama dengan 58, di mana X besar dari sama dengan 0 dan Y besar dari sama dengan 0. Nah, fungsi kendaraannya X sama Y kalau dari sama dengan 100, X sama Y kalau dari sama dengan 58, di mana X besar dari sama dengan 0 dan Y besar dari sama dengan 0. Fungsi objektifnya adalah fxy sama dengan 1000x dalam 1500y. Apakah ada dari yang berbeda? Salam dulu,
Kemudian sama ya. Dan kemudian Ibu ada soal matematik yang akan Ibu kembali ke matematik. Ini adalah otomatis di mana digunakan untuk mengukur beberapa hal yang ada di taman dari hari ini. Lalu boleh kamu mengerjakan soalnya? Sebelum kamu mengerjakan sama juga sampai apapun mampu membangun satu belakang konsep atas boleh membawa berat maksimum 60 kg. Sedangkan kadang membawa maksimum 20 kg. Kapal tersebut kami dapat membawa bagasi maksimum sebelum 140 kg. Pada sekitar atas 450 dan kami bawa 300.000. Dikatakan menentukan nilai matematika dari permasalahan tersebut dan menentukan fungsi kendala dan fungsi objektif dari permasalahan. Ini adalah soal matematik. Anda menggunakan di atas gambar dan indikasi ya. Setelah itu 80% yang menjawab benar. Agar lebih memahami materi, Anda dapat mengumpulkan soal ini yang terdapat dalam tulisan. Nah, kesimpulan apa yang dapat Anda sebutkan pada pelajaran ini? Akan lupa. Jadi kesimpulannya yang pertama ketika matematika itu adalah deskripsi dari suatu sistem dengan menggunakan konsep dan bahasa matematika. Ada yang lain? Silakan saya. Maka berbeda matematika itu yang pertama bertabel informasi yang terkandung, yang kedua melakukan masalah, yang ketiga menentukan bentuk kebiasaannya berdasarkan kendala yang ada, yang terakhir menentukan fungsi tujuannya atau fungsi objek. Jawabannya sudah benar, tapi akan menegaskan lagi bahwa hubungan ini adalah matematika pernyataan yang menggunakan teori presentasi matematika. Dapat juga dikatakan sebagai lokasi penerjemah dari data sehari-hari yang menjadi bentuk matematika yang berupa kesamaan atau ketidaksamaan antar fungsi. Nah, langkah yang telah kita lalui tadi untuk belajar matematika yaitu kita dapat membuat tabel untuk merangkum semua informasi yang sudah diketahui. Yang kedua, kita dapat melakukan pemisalan. Yang ketiga, kita dapat menentukan bentuk kerjasamanya berdasarkan kendala yang ada, dan yang terakhir kita dapat menentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari permodelan matematika dalam program ini ya? Selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas tentang cara menentukan penyelesaian sistem kerjasama linear yang terdapat pada buku cetak halaman 33 sampai 37. Depan Anda baca di depan ya. Mungkin sekian tadi pengerjaan kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.